Saya bukan orang yang takut berdebat. Saya orang yang kerjaannya berdebat. Karena mengajar sudah ya seperempat abad ya saudara. Waktu saya habis di situ. Mengajar S1 program pasca sarjana S2 S3. Mahasiswa kami juga doktor-doktor, diantaranya juga pengacara-pengacara, ketua sinode lagi. Ketua-ketua sinode juga dari sinode gereja lain maksudnya waktu itu. Jadi orang-orang pinter, dosen-dosen, ketua STT lagi yang mau ngambil S3. Jadi biasa debat. Tapi sekarang saya tidak mau debat di media sosial. Dianggap sesat juga, diam saja. Kenapa? Tidak bermartabat berdebat seperti itu. Jangan sampai kita mengesankan bahwa Allah itu senang dibela dengan rumusan-rumusan pengajaran, rumusan-rumusan doktrin. Dan kalau rumusan-rumusan itu cocok dengan Allah, Allah berkenan sudah cukup. Nah saudara melihat kenyataan bahwa beratus-ratus tahun perdebatan doktrin tidak pernah ada pertemuan, tidak pernah ada kerukunan, tidak pernah. Yang ada pertikaian, pengucilan, dan lain-lain. Yang ada itu begitu. Nanti nyerang ajaran, tidak puas nyerang pribadi. Tidak puas nyerang pribadi, nyerang sekolah. Sekolah tinggi teologi ekumene itu sekolah yang sah. Lulusan-lulusannya pun terdaftar di Dikti. Tidak mungkin meluluskan tanpa terdaftar. Tahun berapa dia masuk? Sudah mengambil mata kuliah berapa? Dilaporkan nggak tiap semester? Kan ada laporannya. Bagaimana orang langsung masuk diluluskan? Kita ini masalah hukum. Jadi kalau ada orang berkata itu Erastus meluluskan orang-orang seenaknya. Loh, you lihat di Dikti orang ini belajar enggak? Terdaftar enggak misalnya kita tahun 2020 kita wisuda. Dia sudah masuk enggak tahun 2017? Terdaftar enggak di Dikti? Kan jelas. Mana bisa kita seperti zaman dulu yang sembarangan memberi gelar. Tidak boleh. Kita harus hidup benar. Nah misalnya itu tadi saya contohkan. Sudah nyerang ajaran, nyerang gereja, nyerang pribadi, nyerang sekolah. Ini sudah melanggar hukum. Karena ini sudah membawa lembaga. Lembaga kami itu memiliki penasehat legal Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan. Yang menurut saya sangat bijaksana. Saya tidak atau belum mengajak untuk mempersoalkan secara hukum hal ini. Kalau saya mempersoalkan, ada orang masuk penjara. Dan itu rasanya tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita diam saja. Nyerang ajaran diam, nyerang pribadi diam. Tapi kalau sudah menyerang lembaga, ini ribuan orang di dalamnya. Nah maaf saya bicara bukan bela diri supaya saudara pecinta suara kebenaran, keluarga saya bisa percaya bahwa saudara itu ikuti Truth ID, suara kebenaran itu bisa dipercaya. Saya bukan mau curcol ya, buat apa curcol? Tidak perlu. Tapi supaya saudara pendengar suara kebenaran keluarga saya yang sedang berkemas-kemas dengan saya ke surga tahu hal ini. Jadi kita bukan orang yang sembarangan saudaraku. Sekali lagi ini bukan curcol, bukan breaking news. Nggak perlu, kita sudah mau berkemas-kemas pulang ke surga. Kasihan saudara yang tidak mengerti apa-apa, lalu bisa lost confident, bisa misunderstanding ya jadi kasihan. Maka saya jelaskan. Dari sekitar 55.000 perguruan tinggi kami ini STTE tahun lalu urutan 1.200. Sebelumnya urutan STTE sebelum kami pegang dalam manajemen kami itu urutan 4.850
sekian. Dalam waktu 2 tahun urutan 1.200. Sekolah kami ini memiliki yang terdaftar 4 dan sebentar 6 profesor. Dikti yang terdaftar. Jadi kita ini sekolahnya serius. Kami memiliki program pendidikan agama Kristen untuk doktor. Selain program doktor untuk teologi. Tentu ada PASCOM, Pastoral Counseling, Teologi, ya PAUD, S untuk program sarjana, program magister, ada program doktor. Saudaraku, program doktor kami 2, 1 teologi, 1 pendidikan. Ini baru tahun ini, saudara. Dan kami membantu gereja-gereja yang tidak mampu, yang mengutus mahasiswanya. Kita bantu. Lalu nanti kembali ke sinodenya. Tidak harus menjadi milik GSKI. Karena semua gereja juga milik Tuhan. Kami juga tidak berkeberatan memberi bantuan mereka yang membangun sekolah, kekurangan tenaga dosen, kita harus bantu. Apalagi saya ketua umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Nah, Bapak Dirjen itu sangat kuat dalam integritas. Tidak mudah. Ya, saudara, membiarkan pendidikan keagamaan Kristen berjalan sembarangan. Nah, minta maaf saya menyinggung hal ini yang tidak saya rencanakan. Tetapi ini terkait dengan teolog-teolog yang, saudara lihat teolog-teolog yang memarkir orang hanya bicara tentang teologi dan merasa bahwa itu sudah memenuhi kuota hidup menjadi anak Allah. Saya sering bicara kepada para teolog mahasiswa baik S1, program magister maupun doktor teologi atau doktor pak. Saya sering berkata, jangan kita semakin tinggi, bukan semakin rohani. Mestinya kan makin tinggi gelar kesarjanaan keagamaan Kristen, harus makin seperti Yesus. Bukan sembarangan bicara tanpa data. Itu bukan hanya tidak punya etika, tapi melanggar hukum. Dan saudara, saya harap bisa memiliki kecerdasan, kepekaan, nurani untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Kili semua yang berdoa, mengangkat tangan. Mari kita mengangkat tangan. Elohim Yahweh, Elohim yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang benar selain Engkau. Bapa kami yang mengutus putramu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami ungsikan hidup kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah, ya Bapa. Terimalah hidup kami. Lindungi kami dari yang jahat. Yang penting kami sampai di sorga. Dan kami bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela Bapa. Allah Israel, selamatkan hidup kami sampai kekekalan. Segala berkat turun atas kami Bapa. Di dalam nama putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.